qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Belajar dan memahami Al-Quran selama ini identik dengan aktivitas para santri yang sedang bergelut dengan pelajaran ilmu-ilmu keislaman di pondok pesantren. Sementara para pelajar dan mahasiswa seringkali dikaitkan dengan aktivitas pelajaran ilmu dunia dan teknologi modern di pendidikan formal saja. Mungkin terbilang cukup langka apabila seorang mahasiswa atau dosen mampu menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, perkenankanlah kami memaparkan sebuah syarah Al-Quran dengan tema Bersama Al-Quran kita akan raih prestasi gemilang, sebagai rujukan firman Allah dalam Quran surah Fussilat ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilum min hakimin hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pada zaman sebelumnya, hampir semua ilmuwan-ilmuwan pengetahuan bidang filsafat, matematika, kedokteran, dan berbagai disiplin ilmu yang lain, juga para penghafal Al-Quran, termasuk ilmuwan Rusyad, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ar-Razi. Mereka merupakan tokoh pemburu ilmu pengetahuan yang sangat terkenal sampai saat ini. Juga orang-orang yang belajar, memahami, dan menghafal Al-Quran. Mereka merupakan sosok yang komplit, menciptakan rumus-rumus kimia, matematika, fisika, menguasai ilmu astronomi, fikih, hadis, tafsir juga sangat mendalam. Ternyata memang pada saat ini terdapat tradisi yang kuat bahwa hafal dan paham Al-Quran merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi sebelum mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Hal ini tercermin dalam Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah penghafal Al-Quran.
Karena setiap buku yang dibaca oleh seseorang akan mempengaruhi gaya hidup dan kepribadian. Kepribadian merupakan produk dari wawasan dari apa yang telah ia baca, lihat, dan dengarkan. Apabila buku karangan manusia saja bisa mempengaruhi sikap sedemikian rupa, apalagi jika buku itu dikarang langsung oleh pencipta alam semesta seperti Al-Quran. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu lebih baik padamu. Dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik padamu. Allah mengetahui, sedang kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Beliau merasa ada perubahan dalam menyikapi suatu masalah, serta lebih tenang dalam menghadapinya. Seakan beliau merasa berubah 180 derajat dari kondisi sebelumnya. Bersama Al-Quran, kita akan raih prestasi gemilang. Otak kita akan menjadi cerdas dan berisi, hati kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi nyaman. Kita wujudkan impian kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Al-Quran adalah sebuah kisah yang sempurna, yang mengandung aspek kehidupan manusia, baik hubungannya dengan Allah ataupun hubungannya sesama manusia. Oleh karena itu hadirin, teringatlah kami dengan sebuah syair lagu. Mari kawan semua belajar Al-Quran, Jangan pernah meninggalkan demi masa depan. jangan pernah meninggalkan demi masa depan. Bila hati susah, banyak baca Quran, ku agungkan selamanya sampai akhir zaman. Ku agungkan selamanya sampai akhir zaman. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kita dapat membaca Al-Quran. Yang kedua, kita dapat menghafal Al-Quran. Yang ketiga, kita dapat mengamalkan Al-Quran agar menjadi manusia yang kamil. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai bahan memori,
Kami akhiri syarahan ini dengan sebuah pantun. Bermain-main di tengah sawah. Di tengah sawah ada seekor ikan. Kalau kamu anak solih-solihah, rajin-rajinlah baca Al-Quran. Wallahul musta'an ila ahsani hal. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.